Novel Emperor 12 Elemen. Bab 11, Membuat Pil. Setelah lelang selesai, Evan pun mengambil uang hasil pelelangan. Kalau aku bisa membangun hubungan baik dengan tuan ini, toko lelangku pasti akan berkembang dengan pesat. Pikir kepala toko. Kalau tuan membutuhkan sesuatu, toko lelang saya pasti akan berusaha membantu Anda, ucap kepala toko menawarkan dengan senang hati dan ramah. Sebenarnya saya memang membutuhkan sesuatu, ucap Evan memberitahu. Apa itu? Bahan obat beserta tungkunya, jawab Evan. Kalau itu adalah hal mudah, apa tuan juga seorang alkemis? Tanya kepala toko penasaran. Hanya ingin belajar saja, jawab Evan. Kami ada memilikinya, sebentar biar saya ambilkan untuk tuan. Setelah bahan obat dan tungku diberikan pada Evan, Evan ingin membayarnya tetapi ditolak oleh kepala toko lelang. Setelah itu Evan kembali ke penginapan. Evan, panggil Qin San dan Qin Yun. Ada apa? Tanya Evan yang hendak membuka pintu penginapan. Kami ingin pamit untuk melanjutkan perjalanan ke perguruan Matahari Merah di Kerajaan Xiao, ucap Qin San berpamitan. Baik, kalau begitu sampai jumpa di sana, ucap Evan. Ya, sampai jumpa, ucap Qin San sembari melambaikan tangan. Setelah melihat Qin San dan Yun pergi jauh, Evan memasuki penginapannya. Evan sedikit terkejut melihat ada yang menunggunya untuk pulang, yaitu Ririn dan Wolf yang sedang menunggunya. Kalian sedang menungguku? Tanya Evan menghampiri mereka. Ya Kak Evan, jawab Wolf penuh semangat. Setelah masuk, Evan mengeluarkan bahan-bahan obat dan beserta tungkunya di hadapan Ririn dan Wolf. Kau ingin membuat pil? Ucap Ririn bertanya dengan tak berekspresi. Iya, aku ingin belajar membuat pil. Jawab Evan. Wow, Kak Evan sangat hebat. Puja Wolf. Itu bukanlah hal yang mudah. Ucap Ririn. Kamu tidak tahu, tidak ada yang sulit bagiku di dunia ini. Ucap Evan berlagak. Kecuali mengatakan perasaanku padamu, ucap Evan di dalam hatinya. Baiklah, karena persiapan telah siap, sebaiknya kalian keluar agar aku bisa fokus, oke? Pinta Evan. Setelah Ririn dan Wolf keluar, Evan pun mulai belajar untuk membuat pilnya, dan para elemen memberikannya resep pil dan cara mengendalikan api. Para elemen terus membimbingnya dengan keras. Tenangkan jiwamu dan kendalikan apinya dengan baik, apinya jangan terlalu besar dan terlalu kecil, ucap elemen api memberi arahan. Baik Kak, ufap Evan sambil berusaha mengendalikan api. Setelah beberapa saat, Evan berhasil membuat pilnya di bawah arahan para elemen hanya dalam sekali mencoba. Iya, aku berhasil hanya dalam sekali mencoba, dan ini adalah pil tingkat 4 level tinggi, ucap Evan sembari melompat kegirangan hingga Ririn dan Wolf mendengarnya. Evan terus membuat banyak pil hingga larut malam tanpa henti, karena bimbingan dari para elemen, Evan dengan sangat mudah menguasai pembuatan pil yang bahkan cukup sulit sekalipun. Ah, sudah larut malam sekali, sebaiknya aku melihat Ririn sudah tidur atau belum, setelah itu baru tidur, ucap Evan sembari meregangkan tubuhnya. Evan pun menghampiri kamar Ririn dan memasukinya untuk mengecek. Dia telah tidur. Evan melambaikan tangannya di wajah Ririn. Baguslah kalau dia sudah tidur, gumam Evan tersenyum melihat wajah cantik nan imut Ririn yang sedang tertidur pulas. Kap, selamat tidur, Evan mencium bibir Ririn. Apa yang baru saja kulakukan, kalau Ririn tahu matilah aku. Batin Evan ketakutan yang tersadar. Kemudian Evan berbalik dan keluar dari kamar Ririn dan menutup pintu dengan hati-hati, tetapi saat dia ingin bergegas pergi tiba-tiba ada yang memegangi pundaknya, spontan Evan terkejut. Maaf Ririn, aku tidak sengaja menciummu, tolong jangan bunuh aku akan memberimu sebotol pil yang baru saja aku buat, tetapi tolong maafkan aku, lepaskan aku oke? Ucap Evan gemetar ketakutan. Kak, aku cuman ingin bertanya kenapa kakak belum tidur. Ucap Wolf yang tidak tahu apa-apa. Pong, Evan berbalik dengan ekspresi kesal, dan memukul Wolf, orang yang tidak tahu apa-apa. Ternyata Ririn terbangun dan mendengar semua apa yang dikatakan oleh Evan dan pipinya pun memerah dan dia memegang mulutnya, dia tidak marah malah terlihat seperti senang. Kak, apa salahku, kenapa kau memukulku? Tanya Wolf yang tidak tahu kenapa dia dipukul. Kemudian Evan pergi untuk tidur dan meninggalkan Wolf sendiri dengan kesalnya. Bab 12, Membuat Kesal Ririn. Keesokan harinya Evan berpamitan lagi kepada Ririn, dan ia pergi ke toko lelang untuk menjual obatnya yang ia buat semalam. Apa? 200 butir pil tingkat 4 level tinggi. Ucap kepala toko terkejut. Ya, 100 butir pil penambah aura dan 100 pil pembersih jiwa dan tubuh. Orang ini bisa membuat begitu 200 pil tingkat 4 level tinggi, dan itu hanya dalam waktu sehari. Batin kepala toko terkejut dan kagum. Baik, tetapi seperti sebelumnya, Anda harus menunggu 3 hari untuk pelelangannya, ucap kepala toko. Baik, kalau begitu saya akan datang 3 hari kemudian, ucap Evan dan pergi. Sungguh orang yang sangat misterius, gumam kepala toko. Setelah pergi dari toko lelang, dia mengajak Wolf untuk mendaftarkan prajurit bayarannya ke salah satu cabang serikat prajurit bayaran di kota Yanzi. Setelah itu mereka kembali ke penginapan dan Evan langsung Ririn. Hai Rin, kamu sedang apa di sini? Ucap Evan setelah melihat Ririn yang berada di taman penginapan. Ririn tidak menjawab sama sekali. Apakah kau menungguku? Tidak, jawab Ririn dengan dingin. Kenapa tidak? Tanya Evan kepada Ririn. Karena kau akan kembali. Kenapa kau percaya aku akan kembali? Karena aku menunggumu, ucap Ririn terjebak.
Tadi katanya tidak menungguku, sekarang mengapa jadi menungguku? Ucap Evan. Ririn kesal dan pergi meninggalkan Evan. Ririn, tunggu aku. Kriting, sorot mata Ririn ketika melihat Wolf. Kenapa Kak Ririn melihatku seperti itu? Aku baru saja sampai, ucap Wolf yang bingung. Evan mengejar Ririn hingga ke kamarnya dan Ririn membekukan pintunya supaya Evan tidak bisa masuk. Ririn, buka dong pintunya. Aku ingin masuk dan meminta maaf, bisakah aku masuk? Pinta Evan. Ririn yang kesal tidak menjawab Evan. Aku ingin mengajakmu untuk bertemu pasukan bayaranku yang baru, apakah kau mau? Bujuk Evan. Ririn tidak menjawab sedikitpun. Aku memiliki hadiah untukmu, ucap Evan. Krik, pintu pun terbuka dan Evan pun masuk. Mana? Ucap Ririn sembari menjulurkan tangannya. Sebenarnya aku belum memiliki hadiah tersebut, tetapi aku akan membawanya nanti, sekarang kamu maafin aku, oke? Ucap Evan. Ririn tambah kesal dan menyerang Evan hingga terlempar keluar dari kamarnya dan dia menutup pintunya dengan keras. Oh, sakit sekali, Evan bangkit dan pergi dengan terpincang-pincang, juga bahu dan tangan yang terluka dan juga luka dalam yang cukup serius. Wolf yang melihat kejadian tersebut membantu Evan berdiri dan mengantarkan Evan ke kamarnya, tetapi setelah sampai Evan tidak ingin istirahat tetapi malah ingin membuat pil dan ramuan untuk permintaan maafnya kepada Ririn. Wolf kamu pergilah aku ingin membuat pil, ucap Evan dengan lemah. Baik Kak, ucap Wolf dan menutup pintu. Khawatir kalau Evan kenapa-napa, Wolf berjaga dan menunggu Evan di depan pintu kamar. Kakak-kakak elemen punya tidak resep pil atau ramuan yang bagus untuk wanita? Tanya Ririn. Ada? Namanya pil Dewi Kecantikan tetapi ini adalah pil obat tingkat 5 menengah dengan kesulitan yang cukup tinggi, dan kamu sekarang sedang terluka, sebaiknya jangan memaksakan diri, atau lukamu akan bertambah parah, ucap S memperingati dan juga khawatir. Uhuk, tidak apa, ucap Evan. Susah kalau memberitahu orang yang sedang jatuh cinta ya. Jawab racun. Hehehe, tawa Evan. Ya sudah ini resepnya, S memberikan resepnya. Dan Evan pun membuat pil dengan tubuh yang terluka parah, dan sesekali ia terbatuk sembari mengeluarkan darah dari mulutnya dan menekan dadanya. CH13, Kesalahan Ririn. Setelah selesai membuat pil dan ramuan kecantikan khusus untuk Ririn semalaman, kulit dan wajah Evan terlihat sangat pucat dan kondisi tubuhnya yang terluka akibat serangan Ririn sebelumnya pun semakin memburuk, karena kekuatan elemen apinya terhambat oleh cuaca yang dingin karena hujan yang terus-menerus, jadi penyembuhan pada tubuhnya menjadi terhambat. Kemudian dengan kondisi tubuh yang lemah Evan pun tetap memaksakan dirinya mendatangi kamar Ririn untuk mengantarkan hadiah sebuah kotak berisi pil dan ramuan yang dia buat, sebagai permintaan maaf kepada Ririn. Tok, Ririn. Aku datang membawakan hadiah untukmu, bisakah kamu membiarkan aku masuk, dan memaafkan aku? Pinta Evan dengan lemah lembut kepada Ririn yang ada di dalam kamar. Akan tetapi Ririn tidak hanya tidak menjawab tetapi dia menyerang Evan lagi dengan tekanan aura dingin. Evan menahannya dengan seluruh kekuatannya, tetapi karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh Evan malah memperserius lukanya hingga organ dalamnya membeku sedikit demi sedikit. Ririn, baiklah jika kamu tidak memperbolehkan aku masuk dan mengusirku, aku akan pergi, hadiahnya aku letakkan di depan pintu kamarmu, ujar Evan merasa sangat sedih dan kecewa. Setelah meletakkan kotak yang berisi pil dan ramuan tersebut, kemudian Evan pun pergi meninggalkan depan pintu kamar Ririn. Evan berjalan pergi dengan tubuh yang terluka semakin parah dan langkah kaki yang terpincang-pincang menjauh dari kamar Ririn. Namun baru saja Evan berjalan beberapa langkah rasa sakit pada organ dalamnya tidak tertahankan lagi. Uhuk. Batuk Evan sembari mengeluarkan banyak darah dari mulutnya hingga akhirnya Evan jatuh pingsan. Wolf yang ada di dekat tempat kejadian, melihat Evan yang terjatuh pingsan, dengan bergegas Wolf pun dengan segera membawa Evan ke kamar. 7 hari kemudian, tampak Evan yang masih berbaring di atas tempat tidur dan belum sadar dari pingsannya. Cuaca dingin dan hujan terus-menerus yang terjadi sepanjang minggu membuat luka Evan semakin parah dan kondisi Evan pun terus memburuk. Wolf yang tidak tahu harus berbuat apa hanya bisa diam menunggu dan menjaga di luar depan pintu kamar Evan. Sementara itu di sisi lain si pemilik toko lelang terus menunggu Evan setiap hari di depan toko lelang. Sedangkan di sisi lainnya Ririn semakin kesal dan marah karena Evan tidak mendatanginya selama seminggu penuh. Ririn yang merasa kesal dan marah akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Evan. Sebelum pergi Ririn pun menulis sebuah surat untuk diberikan Evan. Kemudian Ririn membuka pintu kamarnya, dan di saat membuka pintu dia melihat sebuah kotak. Dia tahu bahwa itu adalah hadiah yang diberikan Evan kepadanya akan tetapi Ririn yang sangat kesal tanpa ragu langsung menginjaknya hingga hancur. Tanpa disadari hal itu seketika langsung mengakibatkan hati Evan begitu kesakitan dan membeku semakin parah. Evan begitu kedinginan hingga menggigil bahkan nafasnya tampak berhembus dengan dingin seperti embun es. Sementara itu Ririn yang tidak ingin bertemu dengan Evan hendak mencari Wolf untuk menitipkan suratnya untuk diberikan kepada Evan. Namun setelah mencari begitu lama, Ririn tidak menyangka bahwa Wolf ternyata sedang berjaga di depan pintu kamar Evan. Dengan sangat terpaksa Ririn pun menghampiri Wolf yang sedang berdiri berjaga di depan pintu kamar Evan. Namun baru saja Ririn berjalan beberapa langkah, Ririn dikejutkan oleh suara Evan yang sedang menjerit kesakitan. Aargh.
Jerit Evan mengagetkan Ririn. Ririn yang mendengar jeritan Evan pun langsung bergegas berjalan dengan cepat ke kamar Evan, namun baru saja sampai depan pintu Ririn langsung dihalangi oleh Wolf untuk masuk ke dalam kamar Evan. Kamu gadis kejam tidak diperbolehkan masuk ke kamar kakak besar. Kata Wolf menghalangi Ririn untuk masuk ke kamar Evan. Kamu jangan halangi aku, kata Ririn dengan dingin. Walaupun aku mati, aku tidak akan membiarkan kamu masuk ke dalam kamar dan menyakiti kakak besar Evan lagi. Kata Wolf menghalangi Ririn untuk masuk ke dalam kamar Ririn. Evan sakit karena aku. Tanya Ririn yang seketika terkejut dan merasa bersalah. Mengapa kamu bertanya? Bukankah sudah jelas bahwa kamu yang menyerang kakak besar Evan 8 hari lalu, dan karena serangan kamu itu kakak besar Evan menjadi terluka parah, dan tidak tahu mengapa setelah aku mengantarkan kakak besar Evan pulang, kakak besar dia malah membuat pil semalaman, dan esok paginya setelah selesai kakak besar keluar dari kamarnya namun kondisi Kak Evan tampak bertambah parah dan wajahnya terlihat sangat pucat. Tetapi kemudian walaupun dengan kondisi yang sangat lemah dan kaki terpincang-pincang, Kak Evan tetap bersikeras pergi ke kamarmu dengan membawa sebuah kotak yang khusus untuk dihadiahkan kepadamu, tetapi kamu malah menyerang Kak Evan lagi dan membuat kondisinya semakin memburuk, dan karena serangan kamu itu Kak Evan yang terluka pingsan dan tidak sadarkan diri sampai sekarang dan setiap hari kondisi Kak Evan bukan tambah membaik dan malah semakin bertambah parah hingga saat ini, aku tidak tahu harus melakukan apa dan aku tidak tahu Kak Evan akan bisa bertahan atau tidak. Aku juga tidak tahu mengapa kakak besar Evan begitu berbuat baik kepadamu padahal kamu selalu menyakitinya. Kata Wolf menceritakan kondisi Evan dengan panjang lebar kepada Ririn. Namun tiba-tiba Evan menjerit merintih kesakitan lagi hingga membuat Ririn dan Wolf yang ada di depan kamarnya terkejut. Minggir, perintah Ririn dengan menunduk sambil menangis meneteskan air matanya. Tidak, aku tidak akan membiarkan kamu masuk dan menyakiti kakak besar Evan lagi. Kata Wolf yang tetap tidak ingin minggir apalagi membiarkan Ririn masuk. Namun kemudian Evan menjerit dan merintih kesakitan untuk yang ketiga kalinya, Ririn yang mendengar jeritan dan rintihan kesakitan Evan merasa semakin sedih dan merasa bersalah. Minggir, biarkan aku melihatnya. Bentak Ririn dengan menunduk sambil menangis. Wolf yang baru sadar Ririn menangis ketika tampak air mata berjatuhan dari mata Ririn. Melihat itu Wolf pun merasa iba dan kemudian membiarkan Ririn masuk. Baiklah kamu boleh masuk, akan tetapi kamu jangan menyakiti kakak besar lagi. Ujar Wolf yang masih sulit untuk percaya kepada Ririn. Sambil menangis Ririn pun masuk ke dalam kamar Evan, dan ketika masuk Ririn merasakan aura yang sangat dingin keluar dari tubuh Evan dan menyebar ke seluruh kamarnya. Melihat Evan yang sangat menderita kedinginan karena luka dalam yang sangat parah akibat serangan darinya, Ririn pun merasa sangat sedih. Sambil menangis Ririn pun duduk di samping dan menggenggam tangan Evan yang sedang terbaring sakit. Aku mohon kamu sembuhlah, maafkan aku, ucap Ririn sambil menangis dan mencium tangan Evan yang digenggamnya. Ririn sangat menyesal dan merasa bersalah dengan semua yang telah dia lakukan kepada Evan. Selamat menikmati novel di Suara Novel, sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan, dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke gas lagi Gan. Bab 14, Membangkitkan Elemen Ketiga, Daun Hijau Muda. Ririn yang menyesal selalu menjaga dan merawat Evan dengan baik dan penuh perhatian, 3 hari berlalu dan cuacanya pun selalu cerah, dan luka Evan pun membaik dan pulih dengan cepat. Evan sadar dan bangun. Akhirnya kau sadar juga kami kira kau akan mati. Ucap Es mengomel. Ya kau beruntung masih hidup dan tidak hanya itu, kau juga telah membangkitkan elemen daunmu, jadi selamat ya. Ucap Api. Hahaha, dewa keberuntungan sangat berpihak padaku. Ucap Evan dengan senang. Sebaiknya kamu segera memulihkan tubuhmu terlebih dahulu. Ucap Pasir. Kemudian Evan memakan sisa pil penambah aura dan pil pembersih tubuh dan jiwa yang ia buat sebelumnya. Dia langsung meminumnya masing-masing 25 butir, jadi dia memakannya sebanyak 50 butir pil sekaligus. Hal ini hanya seorang Evan sajalah yang mampu melakukannya. Hahaha aku sekarang adalah prajurit level 5 sekaligus. Ucap Evan kegirangan. Evan, cetar. Ririn yang datang membawa mangkuk obat datang dan melihat Evan. Ririn menangis dan memeluk Evan. Kap cuap, aku sudah tidak apa kok sudah jangan menangis, oke. Ucap Evan menenangkan Ririn. Sungguh, iya kamu sudah memaafkan aku. Tanya Evan. Yah, tetapi kalau sampai kau tidak bangun aku tidak akan memaafkanmu. Ucap Ririn. Baiklah aku tidak akan membuatmu khawatir lagi, ucap Evan menjawab. Bagus. Baiklah, kamu tunggu aku di luar, aku ingin mandi, ucap Evan. Ya, Ririn pun pergi dan menutup pintunya. Kertas apa ini? Evan melihat surat yang pernah ditulis oleh Ririn, Evan membacanya dan dia tertawa kecil, bagus juga aku pingsan bisa membuat Ririn kembali padaku hihihi, batin Evan. Setelah selesai mandi Evan datang ke kamar Ririn, dan Evan tidak sengaja melihat Ririn yang sedang memperbaiki kotak yang pernah dia berikan ke Ririn, Evan menghampiri Ririn. Maaf aku sudah merusak hadiah yang kau beri, ucap Ririn sembari akan mengeluarkan air mata. Sudah tidak apa-apa, itu kan hadiahmu berarti itu adalah milikmu,
Sudah jangan menangis, oke, kalau kamu menginginkannya lagi aku akan membuatnya lagi, ucap Evan dengan lembut dan mengusap kepala Ririn. Wolf yang melihat Evan dan Ririn kembali akur pun terharu dan menangis, setelah itu Evan pergi ke toko lelang dan mengambil uang hasil pelelangan pil miliknya, dan dia membeli semua bahan obat yang ada di kota Yanzi dan dia pun meninggalkan kota Yanzi dan pergi ke markas pasukan bayaran serigala bersama Ririn dan Wolf. Ketua dan Kak Wolf datang. Semua anggota pasukan bayaran pun berkumpul mengelilingi Evan. Maaf telah membuat kalian semua menunggu lama, ucap Evan. Tidak apa ketua, asalkan ketua masih mengingat kami akan senang. Ucap salah satu pasukan. Evan sangat senang mendengar jawaban tersebut. Baiklah aku punya hadiah untuk kalian semua. Ucap Evan sembari mengeluarkan botol-botol pil, ini adalah hadiah untuk kalian semua, masing-masing 5 butir pil. Ucap Evan. Tuan, sepertinya ini sedikit berlebihan, pil-pil ini tentunya pasti sangat mahal, sebaiknya Tuan simpan sendiri, ucap Wolf. Tidak, ini tidak berlebihan, aku ingin pasukan serigalaku menjadi pasukan yang paling kuat, dan kalian kan juga teman-temanku jadi apa salahnya jika aku memberikan kalian hadiah. Jawab Evan dengan rendah hati. Bab 15, menuju perguruan Matahari Merah. Setelah itu semua pasukan berlatih dengan giat, Evan juga tidak mau kalah dia pun juga berlatih dengan di bawah bimbingan para elemen. Apa kakak memiliki jurus yang hebat? Aku ingin berlatih sebuah jurus, tanya Evan. Kau ingin jurus yang hebat, kami pasti akan memberikannya, ucap kegelapan dan mereka pun sibuk mencari-cari jurus yang bagus di sebuah tumpukan kitab. Ini adalah kitab, Langkah Bayangan Pembunuh dan Raga Bayangan, jurus yang sangat hebat, ucap kegelapan dengan bangga. Milikku lebih hebat lagi, ini 2 kitab, Pedang Kobaran Api dan Pusaran Neraka, ucap Api menyombongkan diri. Jangan mau dibohongi, itu cuma jurus korek api yang lemah, ucap kegelapan meremehkan. Milikmu yang lemah, dasar langkah siput berguling. Ucap Api. Dan mereka pun berdebat jurus siapa yang lebih hebat. Ini adalah jurus, Rambat Pengikat, ini memang tidak sekuat milik mereka tetapi ini akan sangat berguna. Terima kasih Kak Daun aku pasti akan melatihnya dengan sungguh-sungguh, ucap Evan. Milikku garis bawah milikmu hanya sampah garis bawah milikmu yang sampah garis bawah punyaku. Debat mereka. Kakak-kakak sudah jangan bertengkar, aku akan berlatih semua jurus yang kakak berikan, oke. Ucap Evan. Kalian bisa berhenti tidak? Ucap Racun menggertak. Baiklah ini kamu berlatihlah dengan baik, ucap Api dan kegelapan sembari memberikan jurusnya kepada Evan. Evan pun berlatih dengan sangat giat dan Evan telah menguasai semua jurus yang telah diberikan. Sebulan telah berlalu dan semua tentara pasukan bayaran serigala adalah seorang petarung, dan Wolf sekarang telah naik tingkat menjadi prajurit level 4. Setelah itu Evan memberikan beberapa kitab dan pil untuk dilatih oleh prajuritnya dan kemudian Evan mengajak prajuritnya untuk meninggalkan markas prajurit bayaran serigala lama dan mencari markas baru di dekat perguruan Matahari Merah dan mereka pun berangkat menuju perguruan Matahari Merah. Di dalam perjalanan mereka sekaligus mencari bahan obat dan juga berburu batu inti spiritual. Setelah prajurit bayaran serigala menemukan tempat yang cocok mereka segera membangun markas, setelah itu Evan pergi meninggalkan pasukan bayaran, dan Wolf ditunjuk sebagai pemimpin sementara di saat Evan pergi. Kemudian Evan pergi meninggalkan pasukannya dan menuju sekte perguruan Matahari Merah, di saat Evan dan Ririn akan sampai di perguruan Matahari Merah dia melihat seorang anak kecil yang sedang ditindas oleh beberapa orang, dan Evan pun menghampirinya. Pak, kenapa kalian menindasnya? Ucap Evan sembari menangkap tangan yang akan memukul anak itu. Dia telah mencuri uang tuan muda kami. Ucap salah satu orang tersebut. Sudah jangan kalian pukul anak itu lagi, berapa uang yang dia curi, aku akan menggantinya, ucap Evan. Hahaha baiklah kalau begitu beri aku 1000 emas, maka aku tidak akan mempermasalahkannya lagi, ucap Meng Chang. Dia kan orang yang waktu ada di pelelangan kota Yanzi. Pikir Evan dalam hatinya, aku hanya mencuri darinya 10 emas, kenapa harus mengembalikan 1000? Ucap anak itu. Itu karena kau telah menabrakku, kenapa? Apa kau akan menyangkalnya? Ucap Meng Chang. Kau, ini 1000 emas yang kau minta. Tapi Kak, sudah tidak apa-apa, ucap Evan sembari mengelus kepala anak itu. Haha, aku pergi dulu, ucap Meng Chang. Desa anak itu. Sudah biarkan saja, ucap Evan. Terima kasih Kak, ucap anak itu. Kakak pasti lapar, kalau begitu kakak dan pacar kakak ke rumahku saja untuk makan, sebagai tanda terima kasihku karena kakak telah menolongku, ucap anak kecil itu. Baiklah, terima kasih kalau begitu, ucap Evan. Mereka pun pergi dan sembari mengobrol. Anak kecil siapa namamu? Tanya Evan. Namaku Cao Cao, ucapnya. Berapa umur Cao Cao? Tanya Evan. 7 tahun Kak, bagaimana dengan kakak dan pacar kakak? Nama kakak Evan dan kakak ini Ririn, umur kami berdua 14 tahun, ucap Evan.